يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari dari pertemuan kita ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu surah Al-Maidah ayat 56. Ayatnya cukup pendek dan masih berhubungan dengan masalah perwalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang. Alhamdulillah. Supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat yang mulia ini, ayat 56, kita terjemahkan. Waman, dan barang siapa, yatawallallaha, menjadikan Allah sebagai penolong. Menjadikan Allah sebagai penolong, sebagai walinya. Barang siapa menjadikan Allah sebagai walinya. Wali kan udah kita terjemahkan dulu apa? Bisa berarti penolong, bisa berarti pelindung, bisa berarti pemberi petunjuk, bisa berarti pemimpin juga, bisa berarti pemelihara, pembimbing, yang memutuskan perkara, penjaga, yang mengetahui, yang menunjukkan, yang bertanggung jawab. Itu makna daripada yatawalla. Yatawalla itu asalnya ya wali. Atau ada istilah yang kita sering dengar, namanya uli, ulil amri. Ulil amri. Uli ya dari kata-kata wali, uli itu. Ulil amri. Nah, kalau kita dengar itu kan kita terjemahkan pemerintah kan. Nah, sebetulnya ya wali juga.
Wali yang sukanya nyuruh-nyuruh. Itu namanya ulil amri. Makanya wali itu sebagian juga mengartikannya dengan yang menyuruh, yang memerintah, yang melarang, itu namanya wali. Ya, masing-masing kita ini semuanya menjadi wali. Tergantung wali untuk siapa. Ya, bisa wali untuk keluarga, bisa wali untuk macam-macam lah. Minimal menjadi wali bagi dirinya sendiri. Ya, pemimpin bagi dirinya sendiri. Setiap manusia itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dia pimpin. Gitu. Minimal kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri. Tangan kita digunakan untuk apa? Mata kita digunakan untuk apa? Umur kita habiskan kemana? Harta kita dibuat untuk apa? Didapatkan dari mana? Itu akan bertanggung jawab. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya. Nah, karena ini yatawalla di sini menggunakan fi'il mudhari', maka ini artinya continue terus menerus, selalu menjadikan Allah sebagai walinya, menjadikan Allah sebagai pemimpinnya yang selalu dia ikuti. Pemimpin itu dijadikan kan untuk diikuti kan, imam sholat misalnya dijadikan untuk diikuti. Imamnya ruku, ya ikut ruku. Imamnya sujud, ikut sujud. Ya, itu namanya menjadikan imam itu sebagai wali, sebagai pemimpin. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, wa rasulahu, dan rasulnya sebagai walinya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman juga sebagai walinya. Jadi barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman sebagai walinya, tiga itu ya, kita minggu lalu kan mempelajari tiga pihak itu kan, menjadikan pemimpin. Siapa pemimpinnya? Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Nah, kita udah jelaskan maksudnya Allah sebagai pemimpin gimana, Rasulullah sebagai pemimpin itu gimana. Orang-orang beriman yang kita jadikan sebagai pemimpin itu yang bagaimana, kemarin kan sudah kita jelaskan. Nah, bukan orang-orang yang beriman yang cuma mengaku beriman, tapi orang beriman yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka itu roki'un, jadi orang-orang yang ruku, yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya yang mengaku beriman itu banyak. Ya, orang-orang munafik itu juga mengaku beriman. Tapi sejatinya orang munafik itu juga adalah kafir. Ya, di dunia ini kan cuma ada dua golongan. Kalau tidak beriman ya berarti kafir. Kan begitu. Orang kafir itu udah kita jelaskan juga. Ya, bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa orang musyrik, bahkan bisa juga orang munafik. Ya, itu orang kafir. Nggak boleh kita menjadikan orang munafik itu sebagai pemimpin. Nah, meskipun dia juga sholat bersama kita, meskipun dia juga berjamaah bersama kita, ikut pengajian bersama kita, ikut naik haji juga bersama orang-orang beriman, pakai gelar haji juga, pakai surban juga, ya. Nggak boleh, karena sejatinya orang munafik itu adalah orang-orang kafir. Bahkan yang membuat kekacauan di dunia ini, yang luar biasa gangguannya adalah orang-orang munafik ini. Namanya saja dia, KTP-nya aja Islam, namanya juga Islam mungkin ya, namanya Muhammad. Tapi kelakuannya adalah menyakiti orang-orang beriman. Barang siapa yang menjadikan Allah, yang selalu menjadikan Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman sebagai walinya, sebagai pemimpinnya, maka maka sesungguhnya hizballahi, golongan Allah, maka sesungguhnya dia adalah golongan
Allah. Dia adalah kelompok Allah. Dia partainya Allah. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman sebagai walinya, maka sesungguhnya orang itu adalah termasuk golongan Allah, termasuk komunitasnya Allah. Kata Allah, wah iku boloku iku. Ya, karena dia menjadikan Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman sebagai walinya. Karena ada anak-anak kalau main, gak bolo kan. Nah, kalau kita menjadikan Allah sebagai pelindung kita, sebagai pemimpin kita, sebagai yang diikuti petunjuknya, ya, termasuk Rasulullah dan orang-orang beriman, maka kita adalah termasuk golongan Allah, ya, termasuk golongan Allah atau Hizbullah. Nah ini sejatinya Hizbullah ada. Kita sering juga mendengar itu Hizbullah, tapi sejatinya cuma namanya saja Hizbullah, tapi sejatinya adalah Hizbus Syaiton, ya. Tapi sejatinya dia adalah golongannya setan, bukan golongannya Allah. Namanya saja Hizbullah, tapi kelakuannya tidak mendukung Allah. Kelakuannya selalu menyakiti orang-orang yang beriman. Apa artinya nama? Nama yang saya katakan tadi, nama Muhammad, tapi kerjaannya ngadu doro, ya kan? Kerjaannya berjudi, gak sesuai sama namanya. Ya, nama itu juga penting bagian dari doa, ya. Tapi bukan berhenti di nama, tapi cerminan dari nama yang baik itu kelakuannya juga baik. Maka sesungguhnya dia adalah Hizbullah. Dia adalah golongan Allah, pengikut Allah, yang melindungi Allah, penolong Allah, boleh. Ansarullah, Ansor itu kan juga artinya penolong kan, penolongnya Allah. Nahnu Ansarullah. Dulu waktu didirikan itu luar biasa itu Ansor, ya. Ya, Nahnu Ansarullah. Kami ini adalah pembela Allah. Kami adalah penolong Allah. Humul ghalibun. Mereka orang-orang yang menang. Dijamin berarti yang bagi barang siapa yang berwali kepada Allah, kepada Rasulullah, dan mengangkat pemimpin dari orang-orang yang beriman yang sebenarnya, maka dijamin sama Allah pasti menang. Dalam ayat ini pasti menang. Allah yang menjamin bagi orang yang mengangkat pemimpin Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, maka dia termasuk golongan Allah. Dan golongan yang seperti ini pasti menang, pasti menang. Kenapa kita ini kok orang-orang beriman di masa sekarang ini selalu terkucilkan oleh orang-orang di luar kafir? Mereka sudah tidak takut lagi sama orang-orang beriman. Nah, orang beriman itu katanya bagai buih di lautan, ya, tidak takut lagi, nggak berwibawa lagi orang beriman di hadapan mereka. Karena apa? Ya, karena kita apa? Mengangkat orang-orang kafir atau mengangkat bukan orang yang beriman sebagai wali kita. Selama kita masih menjadikan wali kita ini bukan orang beriman, kita akan terus menerus seperti ini nasibnya. Terus menerus seperti ini kondisinya. Nanti kalau kita sudah bisa mengangkat orang yang beriman yang sesungguhnya sebagai wali kita, maka kita pasti menang berhadapan dengan orang-orang kafir. Pasti menang. Ini jaminan dari Allah. Siapa lagi yang meragukan jaminan dari Allah? Kecuali dia adalah orang-orang kafir. Nah, atau orang munafik yang selalu ragu-ragu terhadap janji-janji Allah. Ya, selalu ragu-ragu terhadap janji Allah. Begitu orang kafir memimpin, orang-orang munafik memimpin, maka orang-orang munafik ini langsung beralih kepada golongan mereka. Yusari'una fihim. Di ayat berapa kemarin itu? Ada kata-kata yusari'una fihim, ayat 52. Ayat 52. Mereka segera bergabung dengan mereka. Mereka segera lari ke dalam kelompok mereka. Karena apa? Takut tidak dapat jatah. Ya,
takut nggak dapat jatah apa? Jatah harta, jatah jabatan, atau lain-lainnya. Nah, inilah kondisi orang-orang yang selalu menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai walinya. Dia akan menjadi golongan Allah. Nah, dan golongan ini pasti akan mendapatkan kemenangan. Tidak usah khawatir. Allah menjamin dengan ayatnya. Dan jaminan Allah itu pasti benarnya. Nah, ini baik, sebelum kita lanjutkan dengan tafsir, kita baca sama-sama ayat ini. Saya kira cukup sampai situ. Ini ayatnya cukup pendek, mudah buat dihafal ini ya. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman sebagai walinya, sebagai pemimpinnya, sebagai penolongnya, sebagai pelindungnya, maka dia adalah termasuk golongannya Allah. Dan golongan Allah pasti menang. Yang pertama di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain, yaitu dengan surah Al-Mujadalah ayat 21. Kataballahu la'ulibanna ana wa rusuli. Allah telah menjamin, Allah telah menetapkan bahwa aku dan Rasulku, kata Allah, pasti menang. Innallaha qawiyyun aziz. Karena sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ini dalam ayat Mujadalah 21. Kamu tidak akan mendapatkan seseorang atau suatu kaum yang beriman, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya gak akan boloan gitu loh, gak akan boloan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, baik dari golongan Yahudi, dari golongan Nasrani, dari golongan orang-orang musyrik, atau dari golongan orang-orang munafik. Kamu tidak akan mendapatkan mereka beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling bermesraan, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang bermesra-mesraan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang musyrik, atau dengan orang-orang munafik, mereka sejatinya adalah bukan orang-orang yang beriman. Itu dengan makna yang lain. Sekalipun orang-orang itu adalah bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, atau dari keluarga kalian. Perhatikan. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang itu adalah bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, atau keluarga mereka. Nggak peduli. Karena kalau mereka itu kafir, kita nggak boleh bermesra-mesraan dengan mereka. Gitu loh. Nggak boleh. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tanamkan keimanan di dalam hati mereka. Kalau sudah tidak berkasih sayang dengan orang-orang seperti itu, mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tanamkan keimanan di dalam hati mereka. Dia menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dimasukkannya mereka ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Allah ridho terhadap mereka. Dan mereka pun ridho dan puas terhadap limpahan rahmatnya. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah hizbullah. Mereka itu adalah golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah bahwasannya hizbullah, golongan Allah, itu adalah orang-orang yang pasti menang. Al-Mujadalah ayat 21 dari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir berikutnya dari tafsir At-Tabari menafsirkan ayat 56 surah Al-Maidah ini, bahwasannya ini adalah informasi dari Allah kepada semua hamba-hambanya, bahwa sebagai orang yang memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi, yang membiarkan dirinya berlindung hanya kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang yang beriman yang menjadi walinya, sebagai orang yang teguh terhadap sumpahnya, dan sebagai orang yang takut akan siksaannya, mereka adalah merupakan penolong Allah atau Hizbullah. Dan Hizbullah atau kelompok Allah ini pasti menang. Tafsir At-Tabari. Itu aja tafsirnya dari ayat ini, sedikit tapi maknanya sangat dalam. Bahwasannya kita semua ini harus menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman sebagai pemimpin kita. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kalau kita ingin mendapatkan kesejahteraan, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Itu saja. Selama kita tidak mengangkat orang-orang beriman sebagai wali kita, maka kita akan begini terus nasibnya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa akan seperti ini. Mau ganti presiden sebanyak apapun, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetap seperti ini. Akan tetap seperti ini. Ya, sudah berapa kali ganti presiden kita, ya tetap saja seperti ini. Ya, kecuali kita mengangkat orang-orang yang beriman. Beriman dengan sesungguhnya, bukan mengaku beriman. Orang yang beriman itu tidak akan mengaku-ngaku. Kalau pilkada itu di posternya yang besar-besar ini. Jujur, adil, terpercaya. Nggak akan begitu orang beriman itu. Ya, orang beriman dengan sesungguhnya nggak akan mau diangkat jadi pemimpin. Ya, nggak akan mau. Apalagi mengaju-ngajukan atau dirinya ngajuk-ngajuk gitu supaya dipilih menjadi pemimpin. Gak akan pernah orang beriman seperti itu. Kalau dia sedang ngejokno awake supaya dipilih jadi pemimpin, itu bukan sifat orang beriman. Itu bukan sifat orang beriman. Kalau seperti itu, orang beriman itu tidak akan mengajukan dirinya supaya dipilih jadi pemimpin. Itu salah satu ciri orang beriman. Al-Mahdi atau Imam Mahdi ketika beliau mau dibaiat nanti, dia lari itu, nggak mau, enggak bukan saya, gitu, lari ke Madinah, kemudian dikejar itu sama para ulama waktu itu yang mau membaiatnya, tetap nggak mau. Nah, itu aja tafsirnya. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dua saja saya mencatatnya, cukup jelas dalam ayat ini, yaitu yang pertama, orang yang menjadikan Allah, menjadikan Rasulullah, dan menjadikan orang-orang beriman sebagai walinya, maka ia termasuk Hizbullah. Ia termasuk kelompok Allah. Ia termasuk komunitas Allah. Ia termasuk keluarganya Allah. Nah, bisa begitu ya. Yang pertama. Yang kedua, Hizbullah atau kelompok Allah ini dijamin pasti menang. Itu dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang yang menjadikan Allah, Rasulullah, dan orang beriman sebagai walinya, dia termasuk Hizbullah. Yang kedua, Hizbullah dijamin pasti beruntung, dijamin pasti menang, dijamin pasti sejahtera. Ya, itu janji Allah. Demikian
tafsir dari surah Al-Maidah ayat 56. Cukup singkat sebelum kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ini apa? Subuhnya ini tambah malam ya. Pokoknya habis subuh langsung standby aja. Biar cepat kita mulai ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup jelas ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, guna menambah keteguhan iman kita. Kita akhiri majelis kita ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.